Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Al hadis ila akhirih. Rawahul Baihaqi an Jabir. Jamaah sholat zuhur Masjid Raya Darussalam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar radio dakwah Masjid Raya Darussalam dimanapun berada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kesempatan, dan lebih daripada itu diberikan oleh Allah hidayah sehingga kita bisa untuk menggunakan umur dalam rangka bersama-sama kita mempersiapkan bekal-bekal kita masing-masing untuk hidup yang sebenarnya kelak dihadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama ingin saya sampaikan, mari kita tata niat kita agar apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Niat hanya karena Allah, kita duduk iktikaf karena Allah, thalabul ilmi semata-mata karena Allah. Semoga dengan kita bersama-sama thalabul ilmi ini menjadikan kita semuanya dimudahkan oleh Allah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan kemudahan untuk menuju jalan surganya Allah, jalan ridhonya Allah, yang oleh karenanya kita beribadah maka semata-mata niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita sampaikan salam takzim ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya oleh Allah dikelompokkan menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita semuanya diberikan syafaat oleh Allah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogyanya hadis yang saya bacakan ini setiap orang yang mengaku menjadi umatnya Rasulullah harus mengetahuinya. Artinya setiap seorang muslim harus ngerti dengan hadis ini, harus paham dengan hadis ini. Karena ini pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikannya kepada kita. Kata malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah
Dan Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah, atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk apa? Faqala, malaikat Jibril menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat yang datang dari Allah. Apa nasihatnya? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang pertama nasihatnya, Muhammad, kamu diberi oleh Allah hidup, mau kamu gunakan hidup itu untuk apa terserah kamu. Jadi sampean dan saya diingatkan, diberi hidup oleh Allah, sampean dan saya mau gunakan apa hidup ini terserah kita. Tapi saya dan sampean sebagai manusia hamba Allah mengerti dan memahami bahwa hidup yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan pengertian yang semacam itu, maka manusia yang sadar akan dirinya, maka menggunakan hidupnya untuk senantiasa mendekat terhadap yang maha hidup. Artinya menggunakan hidupnya untuk semata-mata bersyukur terhadap Allah. Kenapa? Karena kehidupan yang Allah berikan di dunia itu dibatasi oleh kematian. Maka kalau saya dan sampai nanti kematian sudah datang pada diri kita, tentu kita tidak lagi mampu untuk menggunakannya. Sebab batasan kita untuk berlaku, berbuat, beramal, itu ketika kita masih diberikan hidupnya oleh Allah di dunia ini. Maka seringkali saya katakan berdasarkan hadis Nabi, dunia ini hidup kita digunakan untuk berbuat, berlaku, berkarya, yang semuanya itu nanti akan kita nikmati, akan kita petik nanti di akhirat, di kehidupan yang hakiki. Maka dengan demikian saya dan sampean tidak bakalan menggunakan hidup menurut kemauan kita, tapi tentu kita menggunakan hidup menurut aturan yang memberi kehidupan kepada kita. Dan ini penting bagi kita untuk menyadari, sehingga kita menyadari arti sebuah kehidupan, bukan cuma menjalani hidup, tapi kita paham bahwa memang hidup ini penting untuk kita pergunakan dalam rangka mewujudkan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil apapun perbuatan kita di masa kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini, ketika kita sudah sampai batasnya untuk bertanggung jawab terhadap hukum, maka kita dimintai tanggung jawabnya. Yakni pada saat kita sudah masuk dalam kelompok mukallaf. Apa mukallaf itu? Orang yang dalam keadaan berakal sehat, orang yang dalam keadaan balik. Dituntut oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan hukumnya. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 28 bulan 7, kebetulan saya bertugas khotib Jumat di perumahan sambutan, di perumahan Arisko. Sebelum sholat Jumat, ada jenazah yang dibawa ke masjid. Lalu pengurus masjid datang kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana, apakah disolati sekarang, apakah disolati nanti sesudah sholat Jumat? Saya bilang, baiknya disolati nanti sesudah sholat Jumat, karena jemaahnya insya Allah banyak. Tapi kalau sekarang masih belum datang semuanya. Dan kalau toh nanti sudah disolati sekarang, mayatnya juga belum dibawa karena orangnya masih ikut sholat Jumat. Jadi alangkah baiknya nanti saja sesudah sholat Jumat. Terus saya tanya, beliau sakit apa? Dijawab, beliau tuh kena penyakit kanker getah bening. Saya tidak ngerti itu, bukan urusan saya, tidak ngerti. Lalu yang pertanyaan saya yang kedua, saya tanya lagi, umur berapa beliau ini? Beliau katakan, umurnya 25 tahun. 25 tahun kesempatan hidupnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya menurut ilmu fikih 25 tahun itu
katakanlah 15 tahun usianya itu masuk dalam kelompok mukallaf, maka pertanggungjawaban melakukan perbuatannya di masa waktu hanya 10 tahun. 10 tahun ini akan menentukan kehidupannya bahagia atau tidak nanti di akhirat. Ini penting sekali untuk kita perhatikan dalam hal ini, sehingga saya dan sampean tidak berupaya untuk mensia-siakan kesempatan umur, tapi bagaimana umur yang Allah karuniakan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membekali diri kita masing-masing apabila kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur diberikan kehidupan, diberikan oleh Allah keimanan, disertai dengan hidayah, sehingga dengan itu kita senang melakukan kebaikan, berupaya untuk menjaga diri dari perbuatan kemaksiatan, yang tujuannya tidak lain adalah mencari dan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya menyadari, semuanya yang ada ini semuanya hanyalah milik Allah. Umur kita miliknya Allah, kesehatan kita juga karena karunia Allah, ilmu yang ada pada diri kita juga karena karunia Allah. Maka ketika kita tidak mampu menggunakan syukur kepada Allah, maka kita boleh jadi masuk dalam kelompok orang yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan orang yang kufur akan Allah azab. Itu dalam Quran dinyatakan oleh pernyataan Nabiullah Musa alaihissalam yang kita kenal, yang diabadikan dalam Al-Quran itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kita sebagai orang atau manusia yang diberikan oleh Allah akal dan pikiran, maka akal dan pikiran ini mari kita gunakan untuk menuntun diri kita dalam rangka menggapai harapan kita, hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia. Bukan sekedar kehidupan di dunia bahagia, karena kehidupan di dunia hanya bersifat sementara. Tapi kita mengabaikan kehidupan yang hakiki di akhirat. Sementara kehidupan di akhirat adalah abadi adanya. Maka orang yang beruntung adalah dinyatakan dalam Al-Quran, diperintah oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka orang yang beriman senantiasa berkeinginan untuk menghiasi kehidupannya dengan perbuatan kebaikan. Maka oleh karena itu kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan petunjuk, diberikan inayah untuk diri kita bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil, diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan yang hak dan menjauhkan yang batil. Semuanya kita tidak akan bisa melakukan tanpa adanya pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan oleh Rasulullah berdasarkan pesan dari malaikat Jibril, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup kamu, gunakan hidupmu semaumu. Tapi ingat, hidupmu dibatasi dengan kematian. Kalau kita sudah selesai menjalani kehidupan di dunia, kita semuanya tahu akan dipertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Maka sebelumnya, mari kita gunakan bersama-sama masing-masing diri kita untuk membawa kesempatan untuk memohon ampun terhadap Allah atas dosa-dosanya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita yang kita kenal dengan istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sampean semuanya sudah hafal itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jangan sampai kita lupa. Kita tinggalkan setiap pagi kita baca sesudah selesai sholat subuh, sehabis wiridan-wiridan mungkin kita baca itu, kita zikirkan. Sehabis sholat maghrib kita baca minimal kalau bisa 3 kali. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita masing-masing diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ditanamkan dalam diri kita. Sehingga kita menatap dengan kebahagiaan
Sehingga orang mukmin jiwanya menjadi tenang karena orang mukmin senantiasa menatap kehidupan yang akan datang, kehidupan yang hakiki, bukan sekedar kehidupan dunia yang bersifat sementara ini. Tapi ketika kita melihat yang demikian, lalu kita bercermin dalam diri kita, sudah sejauh mana kita memperhatikan aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita. Sudah sejauh mana kita memperhatikan tuntunan Rasulullah terhadap kita. Lalu bagaimana landasan kita untuk melakukan keimanan itu. Ini perlu untuk kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Nomor 2, pesannya wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Cintai apa saja di dunia semaumu. Mau nyintai dunia, silahkan. Tapi ingat, semua yang kamu cintai ini akan menjadi berpisah dan memisahkan dengan dirimu. Tapi kalau kita mencintai yang hakiki, maka kecintaan kita tidak akan hilang, tidak akan sirna. Maka cintailah semuanya dilandasi dengan kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai dunia, dicintai dengan landasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menggunakannya dan mencarinya sesuai dengan landasan yang dituntunkan oleh Rasulullah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidupnya orang mukmin berlandaskan aturan, berlandaskan syariat. Maka 3 hal yang pokok bagi orang muslim harus dilandasi dalam kehidupannya. Yang pertama, wajib atas dirinya orang muslim untuk selalu berikhtiar. Karena ikhtiar ini ibadah, maka di dalam orang muslim melakukan ibadah harus dilandasi dengan aturan. Aturan yang pokok adalah datang dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nomor 2, sebagai seorang muslim sadar bahwa dirinya tidak punya kemampuan apa-apa, maka dia meminta pertolongan terhadap Allah yang maha segala-galanya. Maka orang mukmin senantiasa berdoa, tidak malas berdoa, tapi senantiasa dirinya berdoa, menunjukkan kelemahannya, hanya memohon kepada Allah. Maka kalimat doa ini, minta pertolongan ini dinyatakan sesudah pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Landasi permohonan kita dengan beribadah, dengan ketaatan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri berkata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita benar-benar menggunakan hidup untuk bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Ini harus diimani oleh kita semuanya. Lalu yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuat kalian semuanya dalam menggunakan hidup semaunya. Tapi ingat, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, dimintai tanggung jawabnya, dibalasnya juga. Maka dalam Quran disebutkan, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Mari sekarang hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah ini, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, mari kita coba sama-sama renungi dalam diri kita. Bagaimana kita sudah mampu memaknai sebuah kehidupan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan hadis satu yang saya sampaikan ini menjadi renungan buat kita semuanya, yang pada akhirnya kita semuanya senantiasa mengharap akan ridhonya Allah, dan pada akhirnya tidaklah kita dimatikan oleh Allah, kecuali mati kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.